Program makan siang bergizi gratis yang digulirkan oleh pemerintah pusat secara bertahap mulai dijalankan sejak hari Senin lalu. Namun di Kota Pekanbaru hingga hari Rabu siang, program Presiden Prabowo Subianto makan siang bergizi gratis belum berjalan. Pejabat Wali Kota Pekanbaru Roni Rahmat menyebut belum berjalannya program makan siang bergizi gratis untuk siswa karena adanya logistik berupa alat dapur umum yang dikirim dari Jawa belum sampai di Kota Pekanbaru. Pihaknya menyebut diperkirakan logistik akan sampai di Kota Pekanbaru dalam minggu ini, sehingga pada hari Senin program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan. Kota Pekanbaru ditunda minggu depan karena alat-alat dapur umumnya belum sampai, karena kan dikirim dari Jawa semua. Menunggu itu. Kata Kadis Tahanan Pangan sekitar hari Kamis atau Rabu sampai, jadi hari Senin nggak bisa dimulai. Dari data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG wilayah Pekanbaru, pada tahap awal total ada 11 sekolah di Pekanbaru yang akan menerima program tersebut. Di antaranya adalah 3 sekolah tingkat menengah pertama, 6 sekolah dasar, dan 2 taman kanak-kanak. Dari 11 sekolah itu total ada 3.306 siswa yang akan menerima program makan bergizi gratis. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Kapal penumpang Indomail Dynasty membawa 35 PMI ilegal tiba di Pelabuhan Internasional Kota Dumai, Provinsi Riau. Pada saat pemulangan PMI ilegal itu dikawal ketat oleh pihak TNI Angkatan Laut dan Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia wilayah Riau. 35 PMI dideportasi oleh negara Malaysia karena mereka tidak memiliki persyaratan dokumen untuk bekerja di negara Malaysia, seperti tidak memiliki paspor, tidak memiliki visa maupun tidak memiliki kontrak kerja, serta tidak memiliki kemampuan. Para pekerja ilegal yang dideportasi berasal dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Jawa Timur, NTB, Jambi, Kalimantan, Jawa Tengah, Aceh, dan Sumatera Utara. Para PMI ilegal berangkat ke Malaysia melalui Pelabuhan Tikus. Penyebabnya Bu? Kalau penyebabnya secara umum undokumen, jadi mereka tidak punya persyaratan dokumen untuk bekerja di luar negeri, tidak punya paspor, tidak punya visa, tidak punya kontrak kerja, tidak punya skill kebanyakan. Dari 35 itu dari mana saja Bu? Beraneka ragam ya, ada dari Aceh, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jabar, sama Banten. Oh, artinya mereka datang ke Malaysia itu dengan ilegal ya Bu ya? Iya, ilegal. Melalui apa tuh perairannya? Kalau perairannya karena memang mereka sudah kita menerimanya dari sana, pas keberangkatannya kita tidak tahu melalui perairan mana. Tapi pastinya mereka berangkat secara non prosedur. Sementara itu, analisis tenaga kerja BP3MI Riau, Randi Aulia Darman, menyebut 35 PMI ilegal awalnya datang ke Malaysia untuk pergi berwisata dengan menggunakan visa turis. Namun 35 PMI tidak kembali ke negara Indonesia dan justru bekerja secara ilegal. Lama dan profesi mereka di sana tuh kerjanya sebagai apa saja? Ya. Rata-rata yang kita terima pemulangan dari perwakilan di sana terkait pemulangan deportasi mandiri, itu mereka masuknya tetap karena kan memakai paspor visa kunjungan, paspor pelancong itu. Paspor pelancong itu yang mereka gunakan untuk bekerja. Jadi setelah mereka gunakan paspor pelancong itu, mereka sudah kelebihan batas waktu ya, batas waktu tinggal. Jadi udah overstay statusnya, makanya status overstay itu tidak berdokumen lagi. Kalau untuk status pekerjaan mereka sebagai apa saja mungkin Pak? Itu bervariasi, ada dari perkebunan, bangunan, cleaning service, dan ART. Di Kota Dumai, para PMI ilegal menjalani serangkaian pemeriksaan oleh petugas imigrasi Dumai, seperti pemeriksaan kelengkapan dokumen hingga pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi 35 PMI dalam keadaan sehat sebelum kembali ke kampung halamannya.
Sejak awal Januari 2025, BP3MI wilayah Riau mencatat ada 95 warga Indonesia yang bekerja di negara Malaysia secara ilegal dideportasi oleh pemerintah negara Malaysia. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Salah satu tumpukan sampah yang ditemukan berada di Jalan Saus, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Sampah menumpuk sudah beberapa hari dan sudah mengeluarkan aroma busuk. Sampah yang didominasi sampah rumah tangga itu juga menutupi jalan hingga pengendara sepeda motor kesulitan saat melintas. Bahkan kendaraan roda 4 harus berputar arah karena tidak bisa melintas. Gunawan, salah satu warga di sekitar lokasi, mengaku kondisi sampah menumpuk sudah terjadi beberapa hari yang lalu akibat tidak diangkut oleh petugas kebersihan. Ia mengaku aroma busuk dari tumpukan sampah sudah mengganggu aktivitasnya. Dirinya mengaku sampah yang menumpuk merupakan sampah yang dibuang oleh warga sekitar, juga warga dari luar daerah tersebut. Bapak tinggal di sini, Pak. Ya, ini rumah saya, 31/60-nya. Mengganggu nggak, Pak, dengan kondisi seperti ini? Ya mengganggu lah. Kalau kita angin, nggak tahan lagi, Bro. Ini sampah dari mana ya, Pak? Nggak tahu lah kita kan. Orang tiap hari di sini, siang malam orang buang sampah. Ini sudah terjadi berapa kali, Pak, seperti ini? Semenjak tahun baru ini udah 3 kali kalau nggak salah. Sebelumnya pernah kayak gini nggak, Pak? Sampah numpuk gini? Nggak pernah. Kita udah buat trip 1 hari, jadi kosong terus. Sekarang nggak ada yang kosong lagi dah. Kalau aktivitas di rumah mengganggu nggak? Tumpukan sampah yang tak kunjung diangkut juga ditemukan di beberapa jalan di Kota Pekanbaru, Riau, seperti di Jalan Pekanbaru Mangkinang, Kecamatan Bina Widya Jalan Cempaka, Kecamatan Sukajadi Jalan Kasa, dan Kecamatan Marpoyan Damai. Warga berharap agar tumpukan sampah cepat diatasi mengingat sampah yang tidak kunjung diangkat sudah menimbulkan aroma busuk yang nantinya berdampak buruk pada warga. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Beginilah wajah ibu kota Provinsi Riau, sejumlah ruas jalan diwarnai oleh tumpukan sampah. Sudah lebih dari sepekan, sampah belum diangkut oleh petugas kebersihan. Sampah yang menumpuk sudah mengeluarkan aroma busuk dan mengganggu kenyamanan warga. Sampah yang didominasi sampah rumah tangga ini berada di Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Sukajadi, dan Kecamatan Marpoyan Damai. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Pekanbaru menyebut penyebab terjadinya sampah menumpuk karena adanya permasalahan di tempat pembuangan sampah akhir atau TPA sampah. Selain itu, pihak jasa pengangkutan sampah yang terdahulu dinilai lamban hingga sampah menumpuk. Permasalahan sampah menumpuk ini kemarin kita ketahui di bulan Desember itu TPA kita ada permasalahan. TPA kita ada permasalahan, jadi memang pihak penyedia terdahulu itu agak lambat atau ritasinya agak terganggu. Jadi memang kemarin itu protokol bisa terselesaikan untuk yang wilayah dalam agak terkendala. Namun mereka masih tetap komit sampai dengan akhir tahun. Saya rasa itu ya. Pihaknya menyebut PT Ella Pratama Perkasa resmi menjadi mitra Kota Pekanbaru dalam mengurusi pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru, Riau. Jasa pengangkutan sampah tersebut mulai bekerja sejak tanggal 1 Januari lalu. Pihak pemerintah mengharapkan kepada jasa pengangkutan untuk berkomitmen menyelesaikan permasalahan sampah yang saat ini terjadi. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Aktivitas pasar tumpah ini dimulai sejak dini hari hingga menjelang siang hari. Pedagang menggunakan badan jalan untuk menggelar dagangannya. Akibatnya sering terjadi kemacetan saat jam sibuk, mengingat di sekitar lokasi terdapat sekolah dan sejumlah perkantoran serta rumah ibadah.
Kasatpol PP Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian mengatakan aktivitas ini ilegal, namun petugas hanya memberikan sanksi teguran dan meminta pedagang menutup lapaknya sesuai jam yang ditentukan. Ini kami dari pemerintah Kota Pekanbaru bersama unsur terkait ya, dalam hal ini ada Polresta Pekanbaru, kami melakukan penertiban pedagang pasar tumpah di Jalan Ahmad Yani yang selama ini menjadi keluhan masyarakat Kota Pekanbaru. Mungkin arus lalu lintasnya macet, kemudian susah dilewati, kemudian di sini juga sebagai tempat ada sarana pendidikan, sarana ibadah yang perlu kelancaran masuk dan pulangnya. Maka kami dari Satuan Polisi Raja dengan rekan-rekan terkait dari Polresta, Disub, DLHK, Sudarindak, kemudian Kesbangpol, kemudian yang terkait melakukan penertiban ini. Untuk kedepannya kami akan lakukan terus penertiban ini untuk membuat arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani ini terutama pada pagi hari bisa lancar dan tidak mengganggu masyarakat. Diharapkan pedagang dapat mematuhi peraturan sehingga arus lalu lintas di sekitar pasar tumpah dapat berjalan lancar. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Korban penusukan yang terjadi di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, membuat laporan ke Polresta Pekanbaru usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Santa Maria, Pekanbaru. Korban bernama Fardinal Jamal mengalami 4 luka tusukan pada bagian bokong dan telah melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Riau. Kuasa hukum korban mengungkapkan kliennya ditusuk oleh orang tidak dikenal saat melakukan survei lokasi retribusi sampah untuk memperpanjang surat pernyataan terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pekanbaru. Dari keterangan korban, pelaku berjumlah 4 orang menggunakan 2 sepeda motor. 1 pelaku menusuk korban dan 1 orang melakukan penembakan ke udara, sedangkan 2 orang lainnya mengendarai sepeda motor. Ada di wilayah hukum Tenayan Raya, ya kan, sedang mengadakan ini survei lahan, ya kan, lahan retribusi yang akan dikutip karena kan ada ini perubahan baru, ya kan, untuk SPT 2025. Maka di sana tiba-tiba ketika dia sampai di sana, datang orang tidak dikenal, 4 orang mengendarai 2 unit sepeda motor. Tiba-tiba dia datang kepada klien kami mengatakan, "Kau saudara Jamal ya?" Kau Jamal ya? Tiba-tiba langsung 1 orang lagi dari belakang langsung menghayunkan pisau ke tangan sebelah pantat sebelah kanan, sebelah kiri. Saya pegang sebelah kiri, ditusuknya sebelah kanan. Ya, kami berharap kepada pihak Bapak Polresta Pekanbaru dan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru agar diusut tuntas perkara ini sampai ke akar-akarnya. Siapa otak dibalik semua ini, ya kan? Itu yang kami harapkan, agar diberikan sanksi yang berat kepada mereka. Karena mereka juga semalam sudah mengeluarkan tembakan senjata api kan gitu. Karena seharusnya semalam mereka sudah dapat dikejar masyarakat, ya kan? Tapi karena dikeluarkan senjata api, buat masyarakat takut masyarakat jadi kabur. Menurut polisi, korban merupakan mantan pegawai honorer di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pekanbaru, dan polisi hingga kini masih terus memburu pelaku guna mengetahui motif dari penusukan yang dilakukan para pelaku. Kuih ada di sebuah warung, kemudian pada saat korban lagi duduk di atas sepeda motor, tiba-tiba ada 2 orang yang diduga pelaku datang bertanya, "Kamu Jamal?" Belum sempat korban menjawab, salah seorang dari pelaku ini langsung mengayunkan diduga benda tajam ke arah bokong korban. Korban ini sebelumnya memang dia honor pada kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Nah, statusnya pada saat ini, pada saat kejadian adalah masih mendaftar sebagai karyawan honor pada DLHK Kota Pekanbaru. Polisi telah melakukan olah TKP serta telah memeriksa 2 orang saksi yang melihat kejadian di lokasi. Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Inilah sepasang suami istri sirih di Kota Pekanbaru, Riau saat digiring oleh personel Polsek Bukit Raya.
Kedua pelaku dibekuk setelah mencuri sepeda motor milik ponakannya. Peristiwa itu terjadi saat korban bernama Pram Perdana usai mandi melihat sepeda motor miliknya di garasi sudah hilang. Korban kemudian mencurigai tantenya berinisial IS yang mencuri sepeda motor miliknya karena tante korban beberapa hari lalu pergi dari rumah. Pelaku diketahui berada di rumah kos bersama suami sirih yang juga menjadi pelaku. Kedua pelaku IS dan D kemudian dibekuk oleh personel Polsek Bukit Raya setelah korban melapor. Dari pemeriksaan pelaku nekat mencuri sepeda motor milik ponakannya karena faktor ekonomi dan kecanduan sabu. Pelaku menggadaikan motor korban dengan harga 3 juta rupiah. Terus ini yang pencuri motor milik keponakan ini kan, yang ini proses penyidikannya kami lakukan berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh pelapor yang bernama Pram Perdana ya, umur 20 tahun, yang melaporkan sepeda motornya dicuri oleh tantenya ya pada tanggal 26 Desember ya. Dan itu diketahui saat dia mandi selesai mandi kan, dia tengok motor tak ada lagi, kunci kontak pun tak ada lagi, dan dia mengetahui kan bahwa tantenya ada ke rumah dia, datang ke rumahnya, sepeda motor pun tidak ada tempat, tante pun tidak ada juga di tempat, jadi itu curiga dia ya. Dan tertangkapnya tersangka S ini sama G ini itu pada tanggal 31 Desember. Dari hasil cek urin, kedua pelaku positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Kedua tersangka penyeludupan narkoba Rian dan Haryandi ini hanya bisa tertunduk saat digelandang personel Reses Narkoba Polda Sumbar Selasa siang. Keduanya diamankan terkait kepemilikan 1,3 kg narkoba jenis sabu dan 1.250 butir pil ekstasi. Ungkap kasus ini diawali dengan diamankannya Rian di Bandara Internasional Minangkabau yang coba menyeludupkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi ini ke Samarinda. Pelaku menyeludupkan narkoba tersebut dengan cara memasukkan narkoba ke dalam korset yang kemudian terdeteksi saat pemeriksaan di security checkpoint Bandara Minangkabau. Dari pengembangan yang dilakukan, petugas kembali mengamankan satu orang tersangka lagi, Haryanda di Pekanbaru. Dibawa jalan darat menuju ke Sumatera Barat yang tujuannya adalah di wilayah Kalimantan. Yang pastinya dari BIM nanti akan via pesawat menuju ke Jakarta, dari Jakarta langsung menuju ke wilayah Kalimantan. Kami belum menyebutkan tempatnya, kami belum menyebutkan siapa yang memesan, kami belum menyebutkan barang ini berasal dari mana. Inilah yang sedang kami dalami, sedang kami selidiki. Tapi yang pasti bahwa apresiasi kami kepada petugas bandara, kerjasama yang bagus dengan aparat kepolisian setempat, yaitu dari Polres Padang Pariaman, Pak Kapolres dan jajaran, termasuk di backup dari Polda yaitu Pak Dir Narkoba. Kami koordinasi juga pastinya dengan BNNP, karena perkembangannya nanti koordinasinya ini akan kita kembangkan secara bersama-sama, terintegrasi. Karena belum tentu hanya sebatas barang bukti yang kita amankan ini. Boleh jadi dalam pengembangannya nanti ada barang bukti yang lain yang bisa kita temukan dengan cara bersama-sama kita mengungkap perkara ini. Mana Bang? Samarinda. Barangnya berasal dari mana nih Bang? Pekanbaru. Pekanbaru. Itu Bang dapat upahnya berapa itu Bang? 20 juta. Bang, cara membawanya itu seperti apa? Diselipin di mana Bang? Bang, pekerjaan abang sendiri sebelumnya apa Bang? Pengangguran. Ini udah berapa kali Abang melakukan ini Bang? 2 kali. 2 kali ya? Hingga saat ini pihak kepolisian masih mengembangkan kasus penyeludupan narkoba ini. Sementara kedua pelaku atas perbuatannya terancam dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.
Saudara, sepasang kekasih pembuang bayi di luar nikah berhasil dibekuk oleh tim Polsek Bukit Raya. Saat membuang bayi, aksi keduanya terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas saat sepasang kekasih membuang bayi hasil hubungan di luar nikah. Aksi itu dilakukan di lapangan parkir Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Madinah, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau. Berdasarkan hasil rekaman kamera pengawas, kedua pelaku berhasil dibekuk oleh tim Polsek Bukit Raya. Pelaku seorang pria berinisial MFP, bekerja sebagai karyawan toko, dan seorang wanita berinisial RF, berstatus sebagai mahasiswi di universitas di wilayah hukum Polsek Bukit Raya. Motif kedua pelaku membuang bayi karena keduanya malu memiliki anak hasil hubungan di luar nikah. Sebelum membuang bayi mereka yang berjenis kelamin wanita itu, kedua pelaku sebelumnya mendatangi rumah sakit untuk melakukan pengecekan kehamilan pelaku RF. Namun pelaku RF tidak mau dirawat di rumah sakit. Pelaku RF akhirnya melahirkan bayinya di kos-kosan pelaku yang dibantu oleh pelaku MFP. Kedua pelaku kemudian membuang bayi ke lingkungan sekolah. Dari pemeriksaan, kedua pelaku mengaku sudah sering melakukan hubungan intim di kos pelaku RF. Meninggalkan orang atau bayi dengan maksud untuk melepas sendiri daripadanya atau penelantaran anak gitu ya. Dengan TKP di Jalan Ampi, Kelurahan Dingin, Kiraya, tepatnya di SD Al-Madinah. Untuk pelaku pembuang bayi yang berinisial MFP alias T, lahir di Terantam, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pegawai Indomaret, ya. Tinggal dia di Kubang. Sedangkan tersangka dari pihak pembuang bayi itu orang perempuan bernama RP alias R, umur 23 tahun, ya, pekerjaan masih mahasiswi, ya, mahasiswi S1 masih menurun skripsi jurusan Sastra Indonesia, salah satu fakultas yang ada di wilayah Bukit Raya. Sementara bayi yang sebelumnya ditemukan warga itu kondisinya sehat dan saat ini dititipkan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan dirawat di Rumah Sakit Madani Kota Pekanbaru. Kedua pelaku dijerat pasal 77 atau pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Junto pasal 55 KUHP dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Setelah melakukan penyisiran dengan luas area kurang lebih 3 km, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan 3 orang warga Bungus Teluk Kabung Padang, Provinsi Sumatera Barat yang hilang di kawasan hutan Bukit Lampu karena mencari durian. Ketiga survival yang diketahui memasuki kawasan hutan mulai sejak Senin pagi ditemukan dalam kondisi selamat pada Selasa pagi. Evakuasi berlangsung dramatis karena salah satu dari ketiga survival sudah dalam keadaan lemah karena sudah semalaman kehujanan di dalam hutan. Selanjutnya ketiga survival Zuardi, Joko, dan Rian dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Zuardi harus mendapatkan perawatan medis lanjutan, sementara 2 lainnya sudah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan di puskesmas. Dapatkan dari keluarga korban semalam bahwa 3 orang keluarganya terjebak dan tersesat bukan akibat mencari durian. Dan tambahan informasi yang kita dapatkan 1 orang dari yang 3 orang ini terpleset jatuh ke sungai. Jadi alhamdulillah pada pukul 08.34 semua survival berhasil kita temukan dan kita evakuasi bersama-sama tim SAR gabungan dari Polsek Bukit Lampu, kawan-kawan PP24 pemadam kebakaran, OPP, perangkat nagari dan masyarakat. Sekarang ketiga korban tersebut sudah berada di puskesmas Bungus dan sudah kita serahkan kepada keluarga korban. Untuk kondisi 3 orang tadi, 1 orang
dirawat di puskesmas dan 2 orang lagi selamat. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Destinasi yang cantik ini seolah-olah menghipnotis sepasang mata saat kita baru sampai di lokasi. Motif pucuk kerebung khas Melayu di setiap bangunan juga mencuri perhatian bagi setiap pengunjung. Wisata alam ini berada di Desa Aur Sakti, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau. Untuk sampai di lokasi butuh waktu 30 menit dari kota Pekanbaru Riau. Danau Bokuwo merupakan aliran sungai mati yang berasal dari Sungai Kampar dengan luas sekitar 7 hektar. Kemudian wisata alam ini direvitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR pada tahun 2022 lalu hingga menjadi destinasi yang sayang untuk dilewatkan. Di lokasi terdapat sejumlah bangunan, yakni anjungan danau yang menjadi tempat favorit bagi pengunjung bersuah foto. Kemudian ada bangunan kantor pengamat dan anjungan Bali Lintigo. Di lokasi juga terdapat beberapa fasilitas yang menunjang, salah satunya pondok tempat bagi pengunjung untuk beristirahat. Wisata Danau Bokuwo menjadi wisata yang mencuri perhatian masyarakat. Salah satunya wisatawan yang datang dari perbatasan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar. Dirinya datang bersama keluarganya untuk menikmati libur di akhir pekan. Wisatanya bagus, kalau untuk foto-foto bagus. Ada kayak tubuh ikan itu. Jadi lebih kayak pede aja kalau foto gitu, ada pemandangannya. Kesini sama siapa, Kak? Kayak sama keluarga, sama ayah, sama suami, sama anak. Sengaja bawa anak ke sini ya? Sengaja. Karena emang deket juga dari tempat kita kan. Iya. Ini dari mana, Kak? Kita dari Kualu. Ini kali berapa kesini, Kak? Ini baru pertama, Bang. Pertama? Iya, karena kan udah sering tahu dari orang banyak kan. Jadi udah lama tahu, cuman belum pernah kesini. Jadi perdana kesini lumayan udah bagus, kalau untuk foto-foto bagus. Untuk masuk ke sini, Kak, bayar atau gimana? Enggak, kita nggak bayar, kita gratis. Parkirnya juga kayaknya nggak bayar. Gratis ya? Gratis juga. Banyak jajanan juga sih untuk anak-anak. Fasilitas apa aja, Kak, yang ada di sini, Kak? Fasilitas duduk-duduk santai. Udah gitu apa ya? Cocok untuk cocok lah kalau untuk keluarga, anak-anak, biar hilangin suntuk juga lumayan lah. Iya. Okay. Izin, Kak, nama, Kak? Oh, nama saya Yulianisa. Yulian. Makasih, Kak. Untuk menikmati wisata Danau Bokuwo, pengunjung tidak dipungut biaya masuk alias gratis. Bahkan untuk parkir kendaraan baik roda 4 dan roda 2 juga tidak dipungut biaya. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar, Riau.